kembali bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, ketegangan di Selat Hormuz, Timur Tengah memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran untuk segera membuka blokade mereka dalam waktu 48 jam. Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika Teheran tak membuka penuh jalur pelayaran Selat Hormuz. Ancaman disampaikan Trump melalui akun media sosial Truth Social resminya. Penutupan Selat Hormuz mengganggu lebih dari 1/5 total penyaluran minyak mentah dan gas bumi global dan menyebabkan harganya naik dalam sepekan terakhir. Ancaman Washington dibalas Teheran yang memperingatkan militer Iran berencana menyerang infrastruktur strategis milik Amerika Serikat dan sekutu di kawasan Timur Tengah. Sementara di Amerika Serikat, warga mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dipicu perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran. Mereka khawatir harganya semakin mahal seiring belum meredanya konflik di Timur Tengah. Warga pun rela antre lama demi mendapat harga bahan bakar minyak murah untuk kendaraan mereka. Hingga akhir pekan kemarin di Burbank, California, bensin dijual $3,25 atau sekitar Rp53.000 per galon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikritik warga negaranya sendiri karena sudah mengancam pimpinan tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. Mereka menyebut Trump melampaui batas dan mendesak Washington berhenti mencampuri politik negara-negara berdaulat lainnya. Well, if Trump goes after this Ayatollah, I think it's definitely crossing a line, politically speaking. I don't think the U.S. should be meddling with other sovereign countries' politics. And we've seen in the past as well that it didn't always have a positive impact on the world and the world peace and well, you know, daily. Pemirsa, Trump mengultimatum Iran untuk membuka blokade terbatas mereka di Selat Hormuz paling lambat Selasa esok. Jika tidak, Amerika Serikat mengancam untuk menghancurkan pembangkit listrik terbesar di Iran. Apakah ini sekedar gertakan seni negosiasi ala Trump, ataukah kita sedang berada di ambang perang terbuka yang akan melumpuhkan ekonomi global? Kita akan bahas bersama analis hubungan internasional yang juga pendiri Sinergi Policies, Dina Prapto Raharja, yang tersambung melalui sambungan Zoom sore hari ini, dan juga ada narasumber berikutnya adalah salah seorang WNI yang juga dievakuasi dari Iran yang juga seorang politisi senior, Zulfan Lindan. Selamat sore Mbak Dina, Pak Zulfan. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Mbak Dina terlebih dahulu ya. Ini ada ancaman yang sudah keluar dari Trump yang mengatakan dalam 48 jam jika Selat Hormuz tidak dibuka maka akan menyerang pembangkit listrik sebagai ancaman utama. Nah, mengapa kemudian pembangkit listrik ini menjadi sasaran Trump sih? Kenapa tidak langsung menyerang fasilitas militer? Apakah ini semacam tekanan psikologis yang dipakai sebagai cara memaksa tanpa konfrontasi secara langsung? Justru kalau dalam dunia diplomasi, ini yang disebut dengan bentuk brinkmanship. Jadi pendekatan atau strategi untuk mendorong situasi ke ambang peperangan yang memaksa lawan untuk tunduk, brinkmanship. Jadi ancamannya memang spesifik ya terhadap pembangkit listrik karena dia mau bergeser ke target-target dari target yang sifatnya militer justru ke sesuatu yang sifatnya lebih membuat Iran tergetak lebih besar lagi gitu. Dan kita tahu ada rasa kesal mungkin di sisi Trump karena dia sudah mengklaim dan sudah dikonfirmasi juga oleh pihak Iran bahwa sejumlah tokoh petinggi mereka Iran sebenarnya sudah lumpuh ya, sudah wafat gitu, sudah tewas dalam perang. Tapi tetap saja Iran melakukan perlawanan bahkan ketika pimpinan intelijen mereka juga sudah gugur. Jadi risikonya memang menurut saya Trump kemungkinan besar tidak hanya sekedar menggertak di sini, tidak totally nol gitu ya, tidak sepenuhnya nol kemungkinan Trump betul-betul menjalankan ini, karena yang sebenarnya diinginkan kalau kita mau menetralisir gertakan dari Trump ini tentu ada back channel diplomasi. Cuman resikonya di sini Amerika Serikat itu dalam posisi yang belum ingin melakukan
negosiasi juga. Jadi risiko terbesarnya di sini memang terjadi salah kalkulasi yang sangat besar. Ketika Trump sangat terpojok, semakin narasinya itu ternyata tidak direspon positif oleh Iran, tentu dia akan semakin malu. Nah itu yang kita harus antisipasi, memang ada risiko besar, kemudian perang bisa makin luas dan semakin merusak sifatnya. Oke. Komando Operasional Militer Iran, Khatam Al-Anbiya, menyikapi ataupun menanggapi ancaman dari Trump. Dia menjawab, jika ancaman Amerika Serikat mengenai pembangkit listrik Iran, Selat Hormuz, maka akan ditutup sepenuhnya dan tidak akan dibuka kembali. Artinya Iran justru kebal akan ancaman Trump ini. Lalu akan seperti apa strategi dan cara-cara yang dilakukan Trump lagi nantinya ke depan? Sebenarnya negara-negara dunia sekarang sudah mulai menahan diri ya untuk tidak reaktif terhadap statement-statement yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat maupun oleh Israel. Salah satunya karena segala pihak itu berusaha untuk mencari cara-cara untuk memilah konflik tersebut, konflik yang ada ini menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan oleh pihak-pihak ketiga gitu. Kalau kita perhatikan Selat Hormuz misalnya, Selat Hormuz itu sebenarnya dari segi landscape-nya, medannya, itu kan tidak sepenuhnya dikuasai oleh Iran. Ada wilayah teritorial yang milik dari Uni Emirat Arab dan juga Oman. Tetapi masalahnya di situ Amerika Serikat juga mengancam untuk menyerang daerah pesisir di Iran, yang berarti daerah Selat Hormuz itu dia sasar. Dan kalau melihat dari model Donald Trump yang lalu-lalu, kalau dia sudah menyampaikan satu statement, itu biasanya dia sudah mempersiapkan diri untuk ke arah sana. Justru kalau dia melakukan statement yang sifatnya mereduksi sesuatu tensi, itu kecenderungannya besoknya dia akan eskalasi. Nah, untuk hal ini Iran juga sudah bersiap diri bahwa kalau itu sampai terjadi serangan terhadap pesisir, artinya dia tidak melakukan preemptive action ya, tidak melakukan serangan terlebih dahulu, tapi menunggu dulu Amerika Serikat untuk menyerang, maka seluruh wilayah komunikasi di daerah Selat Hormuz itu sudah disiapkan ranjau. Itu yang sudah diinformasikan oleh pihak Iran. Artinya momen itu terjadi, destruksi berikutnya pada Selat Hormuz itu justru akan diaktifasi oleh Amerika Serikat yang membuat tertutup dan rusak semua fasilitas di sana karena kedalaman Selat Hormuz itu cuma 50 meter ternyata, tidak terlalu dalam. Jadi fasilitas fiber optics misalnya, kemudian perlintasan kapal-kapal itu semua sangat mudah dirusak di situ. Artinya Iran mau mengatakan sebenarnya bahwa yang melakukan perusakan itu selalu dimulai diinisiasi oleh Amerika Serikat. Oke, saya ingin ke Pak Zulfan Lindan. Pak Zulfan, jika Iran memang benar-benar tidak mengindahkan ancaman Trump ini, maka eskalasi akan dilakukan ke pembangkit listrik Iran begitu. Lalu kemudian akan seperti apa? Apakah dengan cara itu kemudian Iran akan mengalah untuk membuka Selat Hormuz? Begini, tenaga listrik di Iran itu 75% sampai 85% itu adalah PLTA, kecil-kecil. Dan itu pernah disampaikan oleh Menteri Energi Iran kepada Pak Yusuf Kala, waktu Pak Yusuf Kala itu masih menjabat sebagai wakil presiden. Ketika wakil presiden Iran datang ke sini, Menteri Energi Iran datang ke sini. Jadi buat Iran yang mana yang mau dibom sama Trump ini? Ada 90% di sana pembangkit tenaga air. Nah ini buat Iran tuh nggak ada masalah. Paling kena 5, yang lain masih jalan. Jadi saya kira intelijen Amerika, intelijen Trump ini agak kurang teliti. Karena Iran ini setahu saya di sana, kalau gas mungkin, ya, tapi kalau listrik mereka didominasi oleh PLTA. Jadi nggak ada masalah, banyak sekali tiap provinsi itu ada, dan kecil-kecil, ya, kecil-kecil meganya gitu. Jadi kalau Trump mengancam itu, saya kira dianggap angin lalu aja oleh Iran, karena salah itu. Lalu gimana nih strateginya Trump kemudian untuk Selat Hormuz ya, agar tidak mengganggu rantai pasok minyak dunia juga? Ya, Trump ini kan seperti orang panik. Dia kan harus tahu bahwa Iran itu salah satu senjata dia yang paling ampuh itu adalah Selat Hormuz.
Dan Selat Hormuz ini udah bertahun-tahun mereka pelajari di mana kekuatannya, di mana kelemahannya, senjata apa yang harus dipakai untuk melawan terutama Israel dan Amerika misalnya, bahkan melawan NATO misalnya kalau dia diserang. Jadi saya kira mereka udah siap betul kalau diserang Trump akan terjebak di sini. Jadi sebenarnya Trump harus berpikir kembali untuk menyerang Selat Hormuz, ya. Kalau menyerang dalam konteks perang asimetris, misalnya perang kapal antar perang itu. Tapi kalau dalam penguasaan, penghancuran kan nggak mungkin. Iran udah sangat kuat di situ. Rudal itu banyak sekali dipersiapkan di sana. Drone laut dipersiapkan di sana sudah lama. Jadi ini perang makin panjang, makin lama, makin banyak ruginya. Dan satu, walaupun hanya 1/5 Selat Hormuz ini lalu lintas minyak dunia, tetapi kalau yang dari Iran, minyak Iran itu adalah minyak yang paling bagus untuk dijadikan minyak energi, ya kan? Beda sama Venezuela. Kalau ambil Venezuela, nggak ada investor yang mau masuk ke sana karena kualitas minyaknya jelek. Nah, Iran bagus. Jadi ini makanya walaupun 1/5 minyak di Singapura, minyak di Malaysia, kita aja yang belum ini, tapi minyak di Amerika sendiri, di Eropa udah pada naik. Oke, saya ingin kembali ke Mbak Dina nih. Mbak Dina, setuju nggak apa yang dikatakan Pak Zulfan bahwa keputusan ancaman Trump ini sebenarnya adalah serangan paniknya Trump sendiri aja begitu? Iran tidak akan semudah itu ya mengabulkan permintaan Trump, apalagi melalui ancaman. Kalau dilihat kembali ya, Trump ini kan seorang pemimpin yang sangat senang dipuji-puji dan dia hidup di bubble-nya sendiri. Dia seakan-akan sengaja mengisolasi diri juga dan para pengikut dia, para menteri, kemudian para penasehat itu juga menempatkan dia dalam posisi yang begitu aman gitu dari kritik. Dia hanya mau dengar apa yang dia mau dengar gitu, hanya yang baik-baik saja. Jadi dari pemberitaan yang ada juga itu ternyata dari pihak Amerika Serikat sendiri sebenarnya cukup banyak pihak yang termasuk dari kementerian ya yang memberi masukan bahwa yang dilakukan oleh Trump itu seperti menembak kaki sendiri untuk Amerika Serikat. Bukan hanya Amerika Serikat kehilangan pamor ya sebagai negara yang bertanggung jawab sebagai pemimpin dunia gitu, yang memang diakui eksistensinya secara ekonomi kan sebelumnya dan juga secara teknologi, tapi dengan perilaku ini kan titik responsibility ketanggung jawab dia gitu kepada dunia itu ternyata minus gitu kan. Nah kalau dilihat dari kecenderungan tersebut, maka dia ini betul-betul sulit jadi ya melihat beyond lebih dari apa yang menurut dia itu benar saja. Jadi kalau dibilang panik, bisa jadi dia lebih panik karena ternyata informasi yang dia terima tidak full gitu kan. Tidak sepenuhnya dia bisa melihat skenario yang utuh karena cuma yang baik-baik saja yang dia dengar. Tapi di sisi lain kita juga lihat bahwa dia membiarkan diri mendapatkan pressure dari pihak Israel. Kalau kita lihat intensitas pertemuan Trump dengan Israel, dengan Netanyahu dan juga para pejabat tinggi Israel sejak perang tarif itu dikobarkan di bulan April 2025 itu sangat tinggi. Begitu banyak sering gitu mereka dikunjungi, Amerika Serikat dikunjungi oleh Israel. Dan kabarnya memang untuk perang Iran ini pun itu jalur komunikasi lebih banyak mereka dengan Israel daripada dengan internal orang-orang Amerika Serikat. Jadi menyambung tadi yang disampaikan Pak Zulfan, itu kan berarti konsekuensinya informasi di lapangan yang utuh bahkan dari pihak Iran bisa jadi nggak sampai ke tangannya Donald Trump gitu kan. Jadi kita harus mengantisipasi memang bahwa ketika kita mau ambil jalur atau satu negara mengambil jalur yang sifatnya violent, kekerasan, apalagi agresi militer, itu risiko salah hitung itu kan sebenarnya selalu ada gitu. Jadi itu sebabnya sebenarnya orang selalu dihimbau untuk menghindari jalan-jalan seperti ini. Dan negara-negara dunia saya lihat sekarang berusaha untuk mulai memilah ya bahwa urusan konektivitas berarti sekarang kita nggak bisa atau negara-negara dunia nggak bisa mengandalkan Amerika Serikat
China selama ini sudah membuka jalur rute-rute baru yang dia kuasai sepenuhnya bersama para mitra-mitranya kan lewat program Belt and Road. Itu ada di laut, ada di darat juga ada, di udara mereka juga mulai menguasai, dan juga di angkasa. Nah, kalau kita lihat Amerika Serikat selama ini berusaha untuk mengambil alih kepemimpinan itu, ternyata kan nggak bisa, karena memang faktanya itu selalu harus ada kerjasama ya antara, dan nggak bisa dipaksa gitu kan, sehingga sejumlah negara sekarang sudah mulai mengatur ulang konektivitas di sisi maritim. Kemungkinan besar ke depan nggak bisa lagi dikuasai atau dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Justru di sini model-model multipolarisme di bidang konektivitas maritim itu harus kita antisipasi. Kerjasama kita dengan negara-negara yang menguasai jalur maritim itu harus diperbaiki. Mbak Dina, mungkin nggak ada ruang diplomasi tersisa dari sisa 48 jam waktu ultimatum Trump ini begitu, atau memang serangan tidak dapat dihindarkan? Kalau saya sih melihat serangannya nggak bisa dihindarkan ya, karena tadi ruang yang disiapkan oleh Trump untuk mendengar dari pihak oposisi, pihak yang mengingatkan dia itu juga nggak ada. Jadi, dan pihak Iran itu kemungkinannya kan cuma satu, dia mau mundur pun pasti dihancurkan. Jadi kalau kita bicara soal kedaulatan dan harga diri juga, saya kira ini belum titik akhir buat Iran. Kemungkinan Iran tetap akan go aja gitu ya, nggak ada risiko loss tadi dia yang sangat merugikan dia. Justru yang rugi itu lebih banyak adalah negara-negara yang harus menggunakan Selat Hormuz. Dan dia hari ini sudah mengeluarkan statement ya, Menteri Luar Negerinya, bahwa sebenarnya Iran itu walaupun dikata-katai seperti apapun, Selat Hormuz selama ini gratis, bisa dilewati oleh kapal apapun. Sementara negara lain seperti Turki dengan Selat Bosporusnya, kemudian Amerika Serikat, Kanada, bahkan terusan Panama, itu semua minta charge yang sangat mahal setiap kali kapal tanker lewat. Artinya harusnya dunia dan juga Amerika Serikat itu mencari kerjasama dengan Iran dan bukannya memojokkan Iran. Itu pesan pentingnya. Pak Zulfan, jelas sekali di sini Iran tak gentar ya dengan sekedar ancaman dari Donald Trump, apalagi sebelumnya sudah terang-terangan ya Iran menunjukkan tajinya dengan memberikan syarat penggunaan mata uang yuan bagi kapal yang ingin lewat. Strategi apa sih yang Anda baca dari kemudian ada Iran yang memberi keuntungan langsung ke Cina, dan Cina juga makin punya kepentingan untuk menjaga stabilitas Iran ya sejauh ini? Ya, saya kira tentu Iran apapun akan mencari kawan di dalam situasi ini. Selama ini yang terus mereka kerjasama itu kan dengan Cina dan Rusia. Itu pasti akan terus dibangun, baik diplomasi ataupun perdagangan dan militer. Ya, itu akan terus mereka bangun. Jadi saya kira kalau dalam diplomasi ini kan, dalam perang ini apapun bisa dilakukan, dan Iran itu cara berpikirnya tidak pragmatis seperti Trump. Memang Amerika itu kan memang pragmatis, Trump sangat pragmatis. Nah, dia menghadapi sebuah negara yang kuat secara ideologis, kuat secara teologis, ya, yang mempunyai budaya yang sangat tinggi. Jadi dalam menghadapi hal-hal orang yang pragmatis, kalau punya kekuatan militer, punya kekuatan politik, punya kekuatan hubungan internasional yang baik dengan negara-negara utama, jadi Iran itu tegar, nggak masalah dia. Dan saya sedikit masuk ke aspek teologis. Iran itu dari kecil, anak-anak Iran itu, saya kan 20 tahun ke sana. Dan sekali ke sana itu 1 bulan saya pelajari. Mereka anak-anak kecil diajaran secara masalah martir. Ya, bahwa hidup ini tidak ada gunanya kalau kamu tidak mempunyai pemimpin, dan pemimpin itu seperti apa? Seperti Khamenei itu, seperti Khomeini itu. Mereka cinta sekali. Jadi kalau pemimpin mereka udah mati, maka mereka itu turun ke jalan semuanya menyerahkan diri. Dalam konteks tidak ada ketakutan. Makanya ketika Ali Khamenei terbunuh di itu, anak-anak kecil itu dibawa semua. Jadi tradisi ini yang dihadapi oleh Trump, yang kemudian mereka sekarang menjadi dewasa. Bagaimana kita menghadapi bangsa
yang Tewasnya para petinggi Iran ya, ada pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, kemudian ada Ali Larijani, hingga beberapa tokoh kunci Iran lainnya, ini tidak akan menggoyahkan kekuatan Iran sendiri, justru malah stabilitasnya semakin kuat. Ya, itu satu kebanggaan buat mereka. Makanya kita lihat, kalau Israel menyembunyikan pemimpinnya yang kena terbunuh. Kalau Iran, pemimpin yang terbunuh diumumkan. Sebagai contoh ini loh, martir. Kenapa kita mesti takut? Jadi keyakinan kepada martir itu luar biasa tingginya. Sebenarnya banyak buku-buku yang kita bisa baca, yang sudah saya baca tentang martirdom dari intelektual dan ulama-ulama Iran ini. Dan itu diserap oleh masyarakatnya, diadop oleh masyarakatnya secara umum gitu loh. Nah ini yang kurang dipahami orang. Kalau secara teologisnya banyak sekali. Belum lagi kepercayaan kepada kekuatan gaib yang namanya Imam Mahdi. Misalnya kalau dia, itu sudah dibahas oleh Francis Fukuyama. Jangan coba-coba ngelawan Iran dengan perang militer selama mereka itu punya kekuatan teologis. Nggak bakal. Tanggapan Anda terhadap pernyataan Pak Zulfan bahwa Trump itu sepertinya kembali lagi ke lubang yang sama, sementara Iran lebih pandai berstrategi di sini? Intinya kalau satu negara itu bergantung hanya pada satu pribadi sebagai pengambil keputusan dalam hubungan luar negeri, risiko salahnya itu menjadi sangat besar. Jauh lebih penting ketika kita berpegang pada prinsip. Dan prinsip itu mengutamakan perdamaian, bukan keakuan untuk menjadi yang paling hebat gitu kan. Sementara kita tahu sejak awal kepemimpinan Donald Trump, baik itu jilid 1 maupun jilid 2, yang dia kedepankan kan Make America Great Again. Nggak ada yang lain, hanya Amerika gitu kan. Nah, risikonya adalah segala hal akan dia lakukan, termasuk disrupsi besar-besaran untuk mengganggu tatanan yang ada, sehingga dia pikir dengan yang lain rusak, Amerika Serikat akan naik. Ini membuat saya berpikir seperti kasus dulu Perang Dunia Kedua ya, karena dia itu secara natural sebagai satu negara dikelilingi oleh laut, itu sebagai pertahanan dia yang alami, kemudian dia juga menguasai satelit. Nah, dia punya senjata yang dia anggap sangat kuat gitu kan, maka dia merasa bahwa secara serangan darat kepada Amerika Serikat itu tentu akan bisa ditangkal. Jadi dia menciptakan kerusakan di belahan dunia yang lain gitu, sehingga itu yang akan mengubah tatanan dunia dan dia tetap bisa rise. Nah, problemnya kali ini dia lupa bahwa faktor energi itu sudah menjadi jantung yang semakin nggak bisa digantikan oleh sumber-sumber yang lain gitu kan. Kalau di Amerika Serikat sendiri itu sebenarnya memang mereka punya sumber energi lain, misalnya dia juga punya nuklir, dia juga punya minyak dan gas, tapi minyak di Amerika Serikat itu cenderung lebih kotor. Mbak Dina dan juga Pak Zulfan, nanti kita akan bahas ya usai jeda azan maghrib berikut, terutama terkait dampak ya dari penutupan Selat Hormuz secara total kepada rantai pasok dunia termasuk juga RI. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di NTV Prime, pemirsa masih membahas terkait Selat Hormuz yang memanas, Trump beri batas. Dan kembali bersama kami dua narasumber, ada Mbak Dina Prapto dan juga Pak Zulfan Lindan yang masih tersambung melalui sambungan Zoom. Saya ingin ke Pak Zulfan terlebih dahulu. Ini kita menyoroti terkait dengan dampak penutupan Selat Hormuz ya, dampak panjangnya terhadap rantai pasok global dan juga khususnya bagi RI. Kita tahu bersama Selat Hormuz menyalurkan 20% pasokan minyak dunia. Jika konfrontasi fisik ini terjadi, kemudian dampaknya akan bagaimana nih, Pak Zulfan? Ya, saya kira pasti yang terancam kan ekonomi global ya. Sekarang saja sudah terasa di banyak negara bensin itu sudah sangat tinggi. Ya, saya telepon teman saya di Singapura misalnya, sekarang sudah hampir $4 Singapura 1 liter. Di Amerika sendiri sudah mendekati $4. Di Belanda, di Eropa umumnya sudah hampir 3 euro. Jadi saya kira ini pasti akan mengganggu. Itu baru satu, baru minyak, oil, belum lagi gas. Sekarang kita ketergantungan kepada gas itu cukup tinggi. Dan kemudian lagi kita bicara kalau untuk Indonesia, pangan kita banyak yang masih impor. Oleh karena itu
akan terganggu, bukan hanya karena dolar, tetapi karena kesulitan pasokan. Memang sekarang Presiden Prabowo masih optimis. Tapi kalau perang ini berjalan 1 bulan, 2 bulan lagi, kita harus hati-hati dalam menghadapi ini. Makanya memang berkepentingan untuk masalah Selat Hormuz ini semuanya bicaralah dengan baik dan kasih tahu Trump, nggak ada gunanya kamu serang, makin hancur gitu. Oke, coba kita tanya Mbak Dina ya. Siapa yang kira-kira bisa menjadi penengah untuk berbicara mengenai konflik yang terjadi ini, mengingat ini kan kebutuhan soal rantai pasok dunia? Ada 2 pihak sebenarnya, satu dari dalam negeri, satu dari luar negeri. Selama ini Trump kan menaruh segala risiko stake-nya dia di luar negeri gitu ya, seakan-akan masalah ini hanya bisa diselesaikan hanya oleh stakeholder atau pemangku kepentingan ada di luar negeri. Tapi sebenarnya di dalam negeri Amerika Serikat sendiri itu perlu ada suara yang lebih keras against Trump gitu. Kalau diperhatikan momennya sih sebenarnya ada, karena menjelang bulan November ada pemilu sela di Amerika Serikat di mana sangat menentukan komposisi anggota Kongres, apakah masih tetap mayoritasnya walaupun tipis dipegang oleh Republikan, yang notabene juga pastinya nanti akan lebih mudah approve ya apapun yang dimaui oleh Trump, atau berganti ke Partai Demokrat. Karena risikonya gini, kenapa saya sebut dalam negeri dulu penting. Ya. Kalau harga minyak itu naik terus, inflasi harga otomatis tidak terhindarkan. Dan biasanya penyelesaiannya itu di kantor Federal Reserve, itu mereka akan mulai menaikkan suku bunga. Risikonya ketika suku bunga naik, maka penciptaan lapangan kerja juga akan lebih sulit ya, karena orang cenderung untuk tidak ekspansi bisnis, menahan uang, mencoba untuk saving. Tapi kalau ekonomi semua lagi stagnan, apalagi urusan tarifnya Amerika ini sampai sekarang masih digantung juga nih sebenarnya. Banyak belum jadi ada deal, kemudian proses di Supreme Court di Amerika Serikat juga bermasalah. Berarti kan harusnya yang bisa menekan Trump, karena masih negara demokrasi ya di Amerika, ya konstituen di Amerika Serikat sendiri. Kalau di luar negeri menurut saya, tadi yang saya ceritakan tadi, akan terjadi pemilahan, proses pemilahan siapa superpower baru di dunia ini. Salah satunya itu negosiator atau hal yang harus negara yang bisa kita negosiasi tentu Iran. Karena secara nggak langsung dia menjadi pemegang kunci untuk melalui Selat Hormuz, dan dia udah bilang ya, dia layout itu semua tadi, jalur maritim dunia itu dikuasainya oleh ini. Dan negosiasinya berarti kan nggak hanya Iran, tapi dia mau membuka proses negosiasi dengan negara-negara yang selama ini dia pikir tidak pernah di take it for granted ya. Ada Panama, ada Turki, kemudian Amerika Serikat dan Kanada. Dan kalau dilihat dari petanya, setidaknya tinggal Amerika sendirian kan. Yang lain ini kan sebenarnya posisinya udah diprovokasi juga oleh Amerika Serikat sebagai bagian yang juga harus menjadi serangan berikutnya gitu kan. Jadi kita bisa lihat bahwa konsekuensinya sebenarnya sangat buruk kalau tidak ada negosiasi. Cina di sini menjadi pemain yang penting karena Cina itu sudah menguasai jalur logistik. Tadi yang disebutkan sejumlah barang itu untuk negara-negara dunia seperti di Eropa, kemudian Jepang, Korea, bahkan di Indonesia sendiri pupuk, petrochemical, itu kan juga jalurnya lewat Selat Hormuz. Jauh lebih mahal kalau kita nggak lewat jalur itu. Jadi memang kedepannya berarti proses kita negosiasi sudah harus mulai dibangun, dibuka jalur komunikasi dengan Iran, dengan negara-negara yang tadi saya sebutkan, kemudian juga dengan negara besar seperti Rusia dan China, yang sekarang notabene juga punya kepentingan untuk mendapatkan untung dari situasi yang tidak pasti antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Oke. Kalau mengandalkan internal dari Amerika Serikat sendiri, tadi bisa ada momennya ya di pemilu sela. Tapi pada bulan November itu masih lama ya Mbak Dina, ini masih bulan Maret. Berarti artinya mengandalkan dari negara-negara luar. Tadi China, Rusia. Tetapi di luar negara berkonflik, kira-kira siapa sih yang kemudian ini menjadi negara yang dikatakan kuat untuk menjadi penengah dan bisa didengar oleh Trump begitu? Kalau kebetulan saya sempat lama ya tinggal di Amerika. Jadi biasanya momen menjelang pemilu itu justru bulan-bulan yang sekarang. Kalau semakin keras
konsolidasi terhadap kelompok oposisi di Amerika Serikat, dan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump ini juga semakin nggak ada jalan negosiasi, biasanya nanti waktu yang tersisa ini bisa menjadi breakthrough gitu. Sementara kalau dari sisi luar negeri, negara yang menurut saya harus diantisipasi itu ada beberapa. Kalau sekutunya Amerika Serikat yang sekarang udah kelihatan hatinya agak mendua ya, sebenarnya pengen bisa negosiasi langsung sama Iran, tapi memilih hati-hati karena mereka nggak punya kekuatan senjata yang independen dari Amerika Serikat. Jepang sama Inggris. Kita lihat posisi mereka sangat ingin ya untuk tetap kalau bisa nggak unilateral gitu negosiasi sama Iran, tapi coba kita dekati juga Amerika Serikat. Nah, negara yang seperti ini tentu harus kita baca pergerakannya. Yang kedua, China sama Rusia. Mereka punya platform kerjasama yang namanya Shanghai Cooperation Organization. Sebenarnya posisi ini, kerjasama ini lebih fokus ke daerah Eurasia yang connecting antara Eropa sama Asia. Dan di situ selama ini yang menjadi pemain dominan sebenarnya China, karena jalur konektivitas yang dibangun di situ investasi besarnya dari China. Tapi dengan Amerika Serikat memberi ruang pada Rusia, sekarang mulai bisa melepas sebagian dari minyaknya, dan kemudian negara seperti India itu sudah bisa mulai beli walaupun udah nggak dapet diskon lagi dari Rusia, dia udah mulai lewat nih Hormuz, udah 2 kapal tanker dia yang lewat di situ. Artinya memang kalau mau ada impact, tetap bisa lewat, tetap bisa benefit, itu mau nggak mau juga tetap harus ngomong antara dengan Rusia dan China. China di sini mengambil posisi lebih mute ya, lebih nggak terlalu banyak bicara, saya perhatikan, karena dia mau mengedepankan prinsip bahwa dia nggak pernah mau ngatur negara lain. Tapi sebenarnya dari segi prinsip kekuatan teknologi juga kemampuan logistik itu tak terhindarkan. Jadi kita bicara teknologi alternatif untuk energi alternatif, itu mau nggak mau sama China karena dia yang terdepan sekarang dibandingkan Amerika Serikat jauh gitu. Jadi kalau kita mau mengantisipasi nih supaya harga minyak kita kalaupun situasi nggak menentu, kita bisa pakai teknologi alternatif lain, solar panel, wind atau apapun, itu sama China. Baik, Pak Zulfan, Anda pernah lama ya di Iran, Pak Zulfan. Bisa Anda ceritakan seperti apa sih kondisi di Iran sendiri dan juga hubungan mereka dengan negara-negara seperti China dan juga Rusia? Iya, kalau kita ikuti bahwa diplomasi China dengan Rusia dan Iran itu sudah lama sekali kan. Jadi bahkan kita lihat misalnya Rusia itu membeli drone-drone dari Iran dalam perang dia dengan Ukraina misalnya. Dan kemudian gini, China itu punya prinsip begini, untuk apa kalian bikin pesawat terbang, pesawat tempur? Bikin itu misil, rudal banyak-banyak, itu mereka negara-negara tetangga itu kelimpungan. Itu pendapat dari China dan itu diadopsi oleh Iran. Mereka bangun betul itu yang namanya rudal segala macam, drone, ya, bukan pesawat tempur yang mahal gitu. Jadi China ini memberikan ide-ide kepada Iran dan Iran itu pasti berterima kasih kepada China dengan ide-ide itu ya. Jadi kalau menurut saya bahwa mereka tidak ikut terjun perang langsung mendukung, tetapi ide-ide dan gagasan-gagasannya diadopsi oleh Iran. Dan karena mereka terbuka menerima masukan-masukan, tidak seperti Trump sudah merasa kuat tidak menerima masukan. Nah ini yang membuat Iran itu solid dalam membangun kekuatan militer dan kekuatan politik, termasuk kekuatan rakyatnya gitu loh. Oke, posisi Indonesia sendiri, Pak Zulfan, diplomasi seperti apa yang harus dilakukan Indonesia itu ya di PBB menyikapi ancaman serangan sepihak terhadap infrastruktur sipil, dalam hal ini pembangkit listrik, masih mungkin nggak kira-kira? Ya, saya kira sekarang begini kan, Indonesia ini kan posisinya tadi Pak Prabowo sudah mengambil posisi kan gabung ke BOP. Dan itu adalah programnya Pak Trump. Tapi tidak usah kecil hati bahwa Iran itu tidak pernah mempersoalkan kita masuk di BOP. Karena Iran selalu melihat bahwa memang ada peluang-peluang sekecil apapun
untuk mempengaruhi negara-negara lain itu dalam rangka menyelesaikan masalah Palestina. Kan kondisi ini kan berubah. Trump tidak selalu menjadi pemimpin Amerika, pemimpin dunia. Jadi situasi berubah. Dan saya sedih juga kalau dalam negeri banyak orang mengecam Prabowo karena BOP ya. Karena saya melihat ini jangan membuat Indonesia tidak berperan di dalam menyelesaikan ini. Kita harus berperan, tetap optimis bahwa kita bisa. Tapi jalan masuknya itu kan harus tahu, bisa lewat Cina, bisa Rusia, lewat Brazil, lewat negara-negara lain. Toh kita juga ada di dalam negara BRIC, lewat India, bersama-sama ingin menyelesaikan persoalan ini, termasuk mengajak komunikasi negara-negara NATO. Jangan pasif kita ini, kita harus aktif mengambil peran dalam hal ini. Baik, Mbak Dina, jadi posisi politik bebas aktif Indonesia ini harus bisa dikuatkan kembali dalam bersuara di forum internasional seperti PBB dan NATO misalnya? Bebas aktif itu kan menghendaki pelibatan berbagai macam track ya, multi track diplomasi. Diplomasi yang tidak hanya dilakukan oleh kepala negara, tapi juga dilakukan oleh segenap birokrasi, segenap unsur masyarakat sipil, termasuk juga pihak-pihak yang selama ini mengusung values, prinsip. Karena dengan bebas aktif, kita sebenarnya mengedepankan seperti Iran ya, sesuatu yang sifatnya prinsipil, sesuatu yang sifatnya bukan oportunis, bukan sekedar mencari kenikmatan sekejap gitu ya, tetapi bergerak secara perlahan membangun jembatan di berbagai macam tempat supaya kalaupun ada hal-hal yang unexpected, tidak terduga, itu kita udah punya infrastrukturnya. Nah sekarang itu yang nggak ada, karena segala sesuatu bergantung pada arahan satu pihak saja, hanya pada diplomasi oleh kepala negara. Ini yang menurut saya membuat bebas aktif kita itu sebenarnya lumpuh. Karena semua perspektif itu dilihatnya hanya lewat kacamata presiden. Kalau nggak lewat presiden, kita dibilangnya oposisi gitu kan. Sebenarnya kan problemnya semua orang, nggak ada yang ingin Indonesia itu jatuh atau mengalami kesulitan yang berkepanjangan kan. Makanya semua orang bersuara, coba dicoba ini, coba dicoba itu, kan prinsipnya gitu ya. Tetapi saya sampai sekarang masih memperhatikan, sulit sekali kita itu menyampaikan sesuatu yang bisa membuat kita berpikir lebih dari satu dimensi. BOP itu hanya satu dimensi. Kalau kita fokus semua resources kita hanya ke sana doang, ya gimana? Urusan diplomasi itu kan multidimensional sekali dan banyak sekali stakeholder yang harus di-engage setiap menit, setiap waktu. Gitu. Jadi nggak mungkin kita hanya menunggu instruksi hanya dari satu tempat gitu, satu posisi. Menurut saya bebas aktif itu harus dikembalikan kepada harkat martabatnya, semua pihak harus dilibatkan. Ya, Pak Zulfan, jadi posisi politik bebas aktif Indonesia, kalau kata Mbak Dina tadi bisa dikatakan dalam tanda kutip benar-benar lumpuh, atau menurut Anda masih ada harapan? Iya, karena kita tidak menggunakan banyak peluang. Kadang-kadang kita hanya menggunakan satu peluang. Kan tadi kan Mbak Dina mengatakan, banyak sekali institusi-institusi, ada OKI, ada NATO, ada BRIC, ada macam-macam di dunia ini, lembaga-lembaga yang kita bisa terlibat. Kita bangun itu, kita komunikasikan ide-ide itu. Dan kita ada ASEAN, kita begitu kuat, bicara atas nama ASEAN misalnya, berdialog dengan negara-negara lain. Betul, BOP itu hanya sebagian kecil itu, bahkan itu kan hanya ide Trump, bukan lembaga resmi internasional. Jadi kita jangan kaku gitu, jangan tunduk, jangan seolah-olah kalau bergerak tidak enak sama Trump. Ada urusan apa? Kita harus berpikir yang penting, paling utama negara kita ini bagaimana situasinya dan apa peran kita di dalam dunia internasional. Kita merindukan itu sebenarnya. Nah, orang banyak mengecam, dianggap Menlu kita kurang berbobot di dalam masalah diplomasi. Bobot itu kan harus dilihat dari segi kerjanya itu apa. Ini terus terang ya, Pak Prabowo pernah ngomong sama saya. Dia bilang orang nggak tahu kerjanya si Sugiono itu berat sekali. Saya hanya tanda tangan, tapi dia semua yang kerja. Nah, tapi
tanpa dukungan yang lebih besar dari birokrasi, dari intelektual, dari pemikir-pemikir kita, yang semuanya harusnya dalam situasi ini diajak untuk bicara bagaimana ini mengembangkan ini. Betul kata Mbak Dina, jangan dari one man policy, ini bahaya kita gitu. Oke, Mbak Dina, terakhir ya, kita baru saja ya merayakan Hari Raya Idul Fitri, tetapi kondisi global saat ini semakin tidak menentu begitu, yang berdampak kemana-mana terhadap juga harga minyak, berimbas pada harga BBM dan juga subsidi di tanah air. Seperti apa kemudian kita harus siap menghadapi ketidakpastian ini, Mbak Dina? Pertama, kalau mengurai satu kekusutan, tentu kita harus fokus pada beberapa titik yang menurut kita sangat urgent untuk diselesaikan. Satu itu terkait harga energi. Harga energi sejauh ini kita punya asumsi yang terlalu rendah soal harga energi di APBN kita. Menurut saya pertama aksinya tentu harus dikoreksi supaya pengeluaran APBN yang lain itu bisa juga dilakukan penyesuaian. Tanpa itu kita bicara soal ruang fiskal yang sebenarnya nggak ada gitu kan. Untuk berbagai program yang kita tahu sebenarnya memang harus dilakukan penyesuaian. Yang kedua, kita juga harus mulai memberikan satu perhatian yang lebih pada isu penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Karena kalau energi itu naik, inflasi naik otomatis, tetapi lapangan kerja itu nggak ada insentif dari pemerintah untuk tercipta, baik itu di sektor yang sifatnya UMKM maupun yang sifatnya menengah dan besar, itu mau nggak mau tetap nggak ada perkembangan. Risiko terbesarnya ada stagflasi, kita stagnan pertumbuhan ekonominya karena unemployment atau pengangguran tinggi dan orang menahan daya belinya karena ketidakpastian. Sementara di sisi lain harga minyak masih tetap di luar kendali kita. Jadi fokuslah pada hal yang bisa jadi kendali kita. Yang kedua, dari segi hubungan luar negeri, tentu kita harus buka tadi jalur komunikasi. Menurut saya dengan kita punya dialog partner system ya di ASEAN, itu kita bisa buka komunikasi, misalnya summit ASEAN India, kemudian ASEAN Jepang, kemudian ASEAN China, dan jalur bilateral harus dilakukan paralel bersamaan dengan itu, supaya apa yang kita dapat lewat mekanisme ASEAN tetap bisa kita pertajam gain kita atau perolehan kita lewat jalur yang bilateral. Demikian pula dengan Uni Eropa. Uni Eropa itu dalam posisi sebenarnya limbung ya dengan urusan Ukraina dan Rusia yang belum selesai, kemudian harga energi yang melejit juga tinggi, dan di situ sudah risiko perusakan ekonominya juga tinggi di Eropa. Itu sebenarnya mereka itu pengen tuh punya diversifikasi kemitraan dengan negara-negara Asia Tenggara, cuman pendekatannya tuh belum ketemu di situ karena mereka masih melakukan hal-hal yang sifatnya pro pada Amerika Serikat. Nah, menurut saya itu dialog-dialog yang mungkin hasilnya nggak terlalu kelihatan cepat langsung, tetapi lewat kantor perwakilan kita yang ada di Eropa, kemudian lewat ada 1.5 track dialog, kita udah jalan sampai 2 kali dengan Eropa, kita harus dibuka lagi misalnya dengan India, karena India tahun ini itu menjadi kekuatan di BRICS ya, menjadi chairnya, itu juga harus dibuka. Itu beberapa contoh. Oke, baik. Sebelum menutup, saya ingin ke Pak Zulfan. Pak Zulfan, ultimatum 48 jam ini akan berujung pada perang terbuka atau gencatan senjata? Saya kira gencatan senjata pun sulit terjadi, ya, dan untuk perang terbuka juga tidak akan terjadi. Amerika pasti, tadi sudah Mbak Dina mengatakan, di dalam negeri, kemudian dengan perhitungan-perhitungan di luar negeri, kekuatan-kekuatan, dia berhitung. Paling ini perang-perang kecil, ya, untuk menekan Iran, dan Iran juga akan menjawab tekanan-tekanan Amerika. Jadi termasuk kalau energi mereka dibom, maka Iran akan membalas juga yang sama. Kalau kecil ya kecil juga. Jadi kita lihatlah harapan kita ini tidak akan terjadi perang terbuka. Kemudian duduk bersama untuk berdialog. Memang sulit bagi Iran itu, harga dirinya itu udah luar biasa. Korban pemimpin mereka Ali Khamenei itu sangat mahal. Tapi di samping itu Amerika ini prestis, gengsi,
sebagai negara superpower yang selama ini digadang-gadang paling hebat, ternyata hampir 1 bulan tidak berhasil mengalahkan Iran. Ini juga prestis gitu loh. Jadi disinilah yang kita harapkan. Tadi betul tekanan dalam negeri di Amerika, kemudian membangun kebersamaan dengan Iran dari negara-negara tertentu sehingga ini bisa damai. Itu harapan kita. Ya, semoga masih ada harapan ya untuk duduk bersama, membuka ruang diplomasi. Tentunya ini harapan juga dari seluruh masyarakat dunia meskipun keadaan yang saat ini tengah memanas. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir di kesempatan dialog NTV Prime kali ini. Mbak Dina Praptora Harja, pendiri Sinergi Policies, dan juga Pak Zulfan Lindan, politisi senior. Terima kasih para narasumber, selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, demikian dialog Prime kita kali ini, dan mewakili kerabat kerja bertugas sebelum menutup dialog NTV Prime, dunia kini menahan nafas. Apakah 48 jam ini akan jadi jalan menuju gencatan senjata atau justru gerbang menuju perang terbuka yang melumpuhkan kawasan Timur Tengah? Satu yang pasti, kenaikan harga minyak yang kini sudah menembus angka $113 Amerika per barel dan dampaknya sudah sampai ke dapur kita semua. NTV Prime akan kembali sesaat lagi.